sudah dijelaskan, sudah diberikan beberapa waktu yang lalu, tetapi saya ambil beberapa yang mungkin bisa diperjelas sehingga kalian mudah untuk mengerti. Yang pertama tentang penggunaan tanda baca dan huruf kapital. Penggunaan tanda baca dan huruf kapital sangat penting dipelajari karena bahasa Indonesia penuh dengan nilai, yaitu nilai tentang tanda baca dan huruf kapital. Nah, sedangkan penggunaan huruf kapital sendiri itu digunakan pada judul, nama, dan awal kalimat. Nah, untuk nama itu ada nama orang, nama geografi, nama bangsa dan suku, nama agama, dan kitab suci. Ini semuanya menggunakan huruf kapital awalnya. Kemudian untuk penggunaan tanda baca, saya di sini menjelaskan tentang tanda baca pada gelar, ya, gelar doktor itu dia diletakkan di depan nama, kemudian D-nya besar, R-nya kecil, dan disertai dengan tanda titik. Kemudian profesor, P-nya besar, R-nya kecil, O-nya kecil, F-nya kecil, dan disertai dengan tanda titik. Kemudian insinyur, I-nya besar, R-nya kecil, kemudian disertai dengan tanda titik, baru diletakkan namanya. Nah, ini adalah gelar yang berada di belakang nama. Nah, biasanya di sini namanya dituliskan terlebih dahulu, kemudian diberi koma, setelah nama diberi koma, dan baru gelarnya. Ya, seperti ini. Jadi, namanya dulu diberi koma, baru gelarnya. MSI, M titik SI-nya kecil, kemudian titik. Kemudian SPD, S-nya besar, titik, kemudian P-nya besar, D-nya kecil, dan tanda titik, diakhiri dengan tanda titik. Nah, kita kembali ke huruf kapital. Pada huruf kapital di kalimat langsung, nah ini adalah kalimat langsung, jadi kalimat langsung itu adalah kalimat yang mempunyai tanda petik. Ya, jadi ini biasa dalam cerita fiksi, dongeng, atau novel, itu ada kalimat langsung. Jadi langsung ditanyakan. Kalimat ini benar-benar ditanyakan langsung, bukan diceritakan, tapi memang kalimat ini ditanyakan langsung oleh adik, seperti contoh ini. Adik bertanya, di sini ada tanda koma. Ya. Kemudian tanda petik. Kapan? Nah, K-nya ini besar. Walaupun di tengah-tengah kalimat, tetapi awal di sini, awal kalimat langsung di sini memakai huruf kapital. Kapan kita pulang, koma. Nah, di sini kata sapaan. Pak. Pak-nya itu P-nya besar. Karena kata sapaan maka menjadi besar. Kemudian tanda tanya dan tanda petik. Yang kedua, tanda petik dulu. Kemudian mereka berhasil meraih medali emas, koma, tanda petik katanya. Mengapa di sini bukan tanda titik? Karena di sini masih ada penjelasan katanya. Dan ini merupakan kalimat pernyataan, bukan kalimat tanya, bukan kalimat perintah. Jadi ini yang ditanyakan, yang dikatakan adalah merupakan kalimat pernyataan. Nah, itu jadi huruf kapital digunakan pada awal kalimat langsung dan juga kata sapaan dalam kalimat langsung. Kemudian yang kedua adalah informasi tersurat dan tersirat. Ini baru, hal yang baru. Informasi tersurat itu apa? Informasi tersirat itu apa? Nah, di dalam suatu berita atau suatu teks itu ada informasi-informasi yang bisa kita ambil. Terkadang informasi tersebut bisa tersurat, bisa tersirat. Ya, kalau informasi tersurat itu adalah informasi yang ada di situ, dituliskan, tertulis, jelas, itu tersurat. Sedangkan yang tersirat itu tidak tertulis. Jadi kita harus membaca berulang kali sampai menemukan informasi yang ada di dalam teks tersebut. Itu tersirat. Jadi tersurat jelas, kalau tersirat belum jelas, harus membaca berulang kali. Kemudian yang ketiga, tentang formulir pendaftaran. Formulir pendaftaran biasanya ada diminta nama, tempat tanggal lahir, alamat, pekerjaan, dan pendidikan terakhir, itu biasanya. Di formulir pendaftaran itu ada banyak, ya. Misalnya formulir pendaftaran lomba apa, kemudian ada juga yang tentang
penerimaan suatu barang di kantor pos, di wesel pos, kemudian ada juga tentang penarikan tabungan, kemudian penyetoran tabungan, kemudian juga ada daftar riwayat hidup. Jadi hal-hal yang seperti ini disebut formulir pendaftaran. Nah, formulir pendaftaran. Nah, kemudian nama, kamu tuliskan nama dengan lengkap dan huruf kapital setiap kata. Ya, hati-hati nanti ketika mengetikkan nama, misalnya ditanyakan nama, kalian harus hati-hati dalam mengetik jawaban. Jadi harus huruf kapital namanya. Kalau tidak huruf kapital, maka saya akan kurangi poinnya. Kemudian tempat tanggal lahir. Nah, tempat tanggal lahir di sini diawali dengan kota, tempatnya kan kota, misalnya Cirebon. Kemudian koma. Nah, kemudian misalnya 8 Oktober. Jangan lupa Oktobernya memakai huruf kapital, ya. Misalnya 2019. Nah, jadi Cirebon C-nya besar, koma, kemudian tanggalnya berapa, bulannya